Terbongkar, drama terbaru 57 pecatan KPK ngalahin sinetron ABG. Ditulis oleh Nina Nur di sword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Drama adalah sebuah bentuk karya sastra. Penyebutan kata drama juga dipakai sehari-hari sebagai istilah yang berkonotasi negatif. Biasanya menggambarkan situasi yang diada-adakan, direka-reka, diperagakan sebagaimana sebuah tontonan drama. Tentunya ini bukan karya sastra, namun hanya sekedar akal-akalan untuk memberikan kesan tertentu, untuk menciptakan narasi tertentu, untuk mempengaruhi targetnya, agar percaya pada kondisi dan situasi yang dibikin drama itu. Kayak anak ABG di sekolahan yang cari perhatian dengan memainkan drama, sama halnya dengan politisi yang memainkan drama terzolimi, playing victim, mencari sensasi dan perhatian publik. Jika ada sebuah lembaga negara yang tugasnya menangani masalah serius namun juga mempertontonkan drama lebay, maka apa yang akan didapat ketika drama itu terbongkar? Ya, kecaman dan tertawaan publik kan? Itulah yang terjadi di KPK. Oknum-oknum pegawainya sangat fasih memainkan drama, khususnya mereka yang kerap jadi bahan pemberitaan media, yakni mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK dan dianggap tidak bisa lagi dibina, sehingga pilihan satu-satunya buat mereka adalah diberhentikan alias dipecat. Salah satu dari mereka yang paling banyak diberitakan oleh media adalah Novel Baswedan. Novel ini sepertinya jadi hobi main drama, terlihat dari pernyataannya yang pelin-pelan. Contohnya, entah sudah berapa kali diberitakan di media massa bahwa Novel ingin keluar dari KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, Novel sudah menyebut-nyebut keinginannya untuk keluar dari KPK. Kemudian hal itu dia ulangi lagi pada tahun 2020. Misalnya saat dia berbincang dengan Karni Ilyas dalam video YouTube pada bulan November 2020. Lalu dia ulangi lagi pada bulan Juni tahun ini. Pasca hasil asesmen TWK diumumkan, Novel menceritakan lagi bahwa dia sudah ingin mengundurkan diri dari KPK sejak 2019. Ya, kalau keluar dari KPK, kenapa Novel terus saja omdo alias omong doang? Ngapain diserukan sendiri tapi tidak juga direalisasikan, ya kan? Sementara dalam tahun 2020 ada 43 pegawai KPK yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Dari alasan keluarga, alasan pengembangan karir, hingga mempermasalahkan kondisi KPK. Kalau bukan drama, apa dong namanya? Lebay dah. Lucunya lagi, begitu sampai pada hari terakhir Novel dan 56 pegawai yang tidak lulus TWK di KPK pada tanggal 30 September lalu, mereka menyatakan akan pergi ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi untuk menanyakan kepastian hukum status mereka. Lalu kemudian menyiapkan langkah hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, baik Mahkamah Agung atau MA maupun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang mendukung hasil tes TWK. Loh, katanya mau keluar, tapi begitu dipecat malah gak terima. Jadi maunya apa? Drama lagi. Besoknya Novel pun terus saja memainkan drama, memberi pernyataan lewat akun media sosialnya bahwa pada tanggal 30 September itu dia dan kawan-kawannya itu resmi berhenti dengan hormat dari KPK. Menyebut bahwa mereka keluar dengan kepala tegak karena menjaga integritas. Pernyataan ini menghiasi berbagai media, seolah Novel dan kawan-kawan mengundurkan diri dari KPK, padahal aslinya yang dipecat. Masa sekelas pegawai KPK tidak bisa membedakan antara berhenti dan diberhentikan? Pantesan gak bisa membedakan antara korupsi dan kelebihan bayar. Drama terus. Novel dan kawan-kawan memang kemudian mendapatkan tawaran untuk direkrut oleh Polri. Keinginan untuk merekrut 57 ex pegawai KPK ini disampaikan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, Presiden Jokowi sudah menyetujuinya. Sudah ada pertemuan awal antara para ex pegawai KPK dengan tim Polri. Pada tanggal 4 Oktober lalu, sesudah itu, pihak ex pegawai KPK ini menyatakan siap berkontribusi di Polri. Terakhir, Polri sudah menegaskan bahwa tidak akan ada proses seleksi dalam perekrutan mereka. Nah, kurang enak gimana? Sementara banyak warga masyarakat yang kena PHK selama pandemi dan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru. Harusnya 57 pecatan KPK ini bersyukur dengan solusi yang mereka dapatkan. Namun ternyata mereka malah memainkan drama baru. Ini terlihat dari serangkaian berita yang dirilis media sejak awal minggu ini. Coba kita lihat beberapa dari media itu. Misalnya dari Tempo.co, Tribunnews.com, dan CNNindonesia.com. Narasinya serupa dan seragam, memposisikan 57 ex pegawai KPK ini sebagai korban, playing victim lagi, drama lagi.
Dan sungguh lebay drama ini. Ketua KPK Firly Bahuri disebut terus sebagai pihak yang memecat mereka, memberi kesan semena-mena padahal sudah sesuai prosedur. Sudah pula diperkuat dengan putusan MA dan MK. TWK pun jelas dipakai sebagai bagian dari proses seleksi calon PNS, tidak hanya di KPK. Lalu mereka ini juga langsung mendapatkan posisi di Polri. Kok ya masih sempat-sempatnya memainkan drama lagi? Tanpa ilmu tertentu, hanya bermodalkan nalar, para netizen pun sukses menguliti drama para ex-pecatan KPK ini. Misalnya dalam menanggapi berita dari Tempo.co yang disebarkan lewat akun Twitternya, para netizen ramai-ramai mengecam kelakuan mereka. Misalnya seorang netizen mengecam cara para ex-pecatan KPK ini mencari simpati, tanyakan kemana semua pengalaman di KPK dan ijazah yang mereka punya. Apa nggak laku buat mencari kerja? Katanya orang-orang terbaik, kok cari kerja saja nggak mampu? Netizen lain tanpa basa-basi menyebut tidak ada gunanya bagi ke-57 pecatan KPK itu untuk playing victim. Dipecat ya terima saja, emangnya energi negeri ini dihabiskan cuma untuk mengurus 57 orang itu saja? Ada pula netizen yang menyebut mereka manja, ada yang menyarankan agar mereka jangan banyak gengsi, jangan hanya mengeluh. Reaksi yang menohok datang dari seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Ade Iva Wicaksono. Lewat media sosialnya, Ade menyebut berita-berita yang beredar soal ex-pecatan KPK sebagai upaya playing victim. Menurut Ade, ada banyak orang di PHK sejak pandemi. Ada yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak mengiba-iba. Ade menyerukan agar para ex-pecatan KPK ini menghormati diri mereka sendiri dengan tidak bermain drama playing victim. Kalau sudah begini, siapa yang seharusnya malu? Siapa lagi kalau bukan Novel dan kawan-kawan? Tanpa mikir lama, tanpa harus menjadi ahli, publik sudah bisa melihat bagaimana drama yang mereka mainkan. Bahkan publik bisa membalik drama itu menjadi senjata makan tuan bagi Novel dan kawan-kawan. Katanya hebat, tanpa cacat, Raja OTT. Kenapa tidak bekerja saja dengan baik di lembaga lain seperti Polri atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat anti korupsi? Gak perlu drama terus berulang kali. Atau memang sudah kecanduan main drama? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kader Demokrat ini bilang hanya rezim Jokowi ada adu domba ulama dan rakyat. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kader Partai Demokrat dan juga seorang pegiat media sosial, Chris Wamea, membuat pernyataan di akun Twitter mengenai rezim Jokowi ada adu domba antara ulama dan rakyat. Chris meyakini bahwa di rezim Jokowi, Islam dibenturkan dengan Pancasila. Hanya di rezim ini yang kita temukan ada adu domba ulama dan rakyat. Islam dibenturkan dengan Pancasila, katanya melalui akun Twitter @putrawadabi. Mulai deh kader Demokrat satu ini kambuhan lagi halusinasinya. Sejak kapan Jokowi mengadu domba ulama dengan rakyat? Ulama seperti apa yang dimaksud Chris? Lagian bukannya nggak kebalikan bahwa banyak ulama-ulama garis keras sering membenturkan rakyat, terutama umat muslim dengan pemerintah. Jika model ulama-ulama radikal dan intoleran seperti MRS, UAS, Felix Yau, Sugi Nur dan semua ustadz aliran Wahabisme, tentu rakyat yang berakal sehat akan memusuhi mereka. Dan seperti biasa, barisan sakit hati seperti Chris Wamea ketika menyerang pemerintah selalu mudah dipatahkan. Chris hanya meluapkan emosi kekesalan terhadap Jokowi lantaran ingin mencari perhatian. Chris yang juga pembela Ormas FPI ini sering melakukan penyerangan terhadap Jokowi dan pemerintahannya hanya berharap dilulukan oleh kelompok radikal. Sudah menjadi biasa jika kaum kafir yang membela kelompok radikal pasti akan disanjung dan dipuji. Contoh yang gamblang, Rocky Gerung, Lisung Karisma, Natalius Pigai, dan lainnya. Jika Jokowi benci dengan ulama, lalu membuat adu domba dengan rakyat adalah salah besar dan fitnah. Jokowi memiliki wakil yang seorang ulama besar, yakni Kiai Ma'ruf Amin. Tidak pernah ada satu jejak digital pun yang memberitakan adu domba ulama versus rakyat yang dilakukan oleh Jokowi, kecuali berita bohong dan hoaks yang diciptakan kaum kadrun. Bagi saya, Chris Wamea yang seorang domba gurun menggiring opini publik agar kaum Islam fundamental semakin membenci Jokowi. Chris adalah bagian dari Cikeas yang sudah menjadi rahasia umum keluarga ini pembela ormas radikal. Isu adu domba ini sepertinya sebuah propaganda yang dilakukan tidak hanya dari kalangan kaum radikal saja. Namun, domba gurun, kafir, dan ateis bisa dikerahkan untuk menyerang Jokowi dengan menggunakan agama sebagai topeng. Dan kita bisa lihat jejak-jejak digital Chris Wamea yang selalu membela ormas terlarang FPI.
Jadi tidak usah heran kalau Chris Wameya adalah buzzer Demokrat yang ditugaskan untuk membangun narasi agar sebagian masyarakat menilai Jokowi tidak suka dengan ulama. Masyarakat yang cerdas akan melihat sangat jelas bahwa wakil Jokowi adalah seorang ulama dan penasehat istana ada ulama terkenal, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Begitulah maling teriak maling dilakukan Chris dan partainya yang mendukung ormas radikal lalu memfitnah orang melakukan adu domba. Padahal mereka sendiri yang membentur-benturkan, teriak-teriak sendiri dan marah-marah sendiri. Tak usah bersembunyi atas nama agama dan rakyat. Kelakuan kalian di Demokrat sama dengan pemimpin kalian yang merasa terzolimi setelah itu curhat dan baper. Chris lupa atau memang pura-pura bodoh bahwa di rezim SBY selama berkuasa tidak berani untuk memberangus kelompok Islam radikal. Banyak orang menilai bahwa pemerintahan SBY memelihara kelompok radikal ini agar kekuasaannya tidak diutak-atik dan aman. Untuk itulah tugas pemerintahan Jokowi semakin berat setelah 10 tahun SBY berkuasa. Tindak tanduk kelompok radikal semakin tak terkontrol dan merasa negara ini milik mereka. Jalan terbaik dan merupakan cara satu-satunya yang harus dilakukan pemerintahan adalah membubarkan ormas-ormas yang dibesarkan oleh rezim SBY. Chris Wameya dan Natalius Pigai adalah sama, dua tokoh Papua yang tidak mencerminkan rakyat Papua secara umum. Menurut saya, masih banyak rakyat Papua yang memiliki akal sehat dan cerdas yang menganggap Jokowi sebagai seorang malaikat yang turun ke tanah Papua. Rakyat Papua yang memiliki hati bersih akan berterima kasih kepada Jokowi karena telah banyak membangun di wilayahnya. Biarkan seorang Chris Wameya berlumur dengan kebencian dan dibalut sakit hati karena ia iri dengan kesuksesan Jokowi membangun Papua ketimbang SBY. Kita bisa menilai bahwa semua sindiran dan nyinyiran yang datang dari Partai Demokrat adalah sampah yang harus dibuang ke tempatnya. Nyinyiran mereka selalu menyerang yang mudah sekali untuk di-smash balik tepat ke wajah mereka. Hanya dengan membuat sensasi seperti sindiran dan nyinyir di Twitter, Partai Demokrat berharap banyak bahwa masyarakat akan bersimpati dan dapat memberikan dukungan untuk mereka. Tak ada lagi yang dapat dijual dari partai berlambang Mercy ini kecuali menyerang, memfitnah, ujaran kebencian, dan seterusnya terhadap pemerintah agar lebih banyak diperhatikan oleh kaum sebelah. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?